Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin wa imamal muttaqin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal ikhwah wal akhwati fillah, a'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terutama nikmat yang sangat besar tentunya adalah nikmat iman, kemudian nikmat Islam, serta nikmat berada di atas sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jadikan kita istiqamah di atas nikmat-nikmat tersebut sampai akhir hayat menjemput kita semua. Amin. Allahumma amin. Ayyuhal ikhwah wal akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kitab Tauhid, yang kita masih pada bab yang pertama atau sebagian nuskhah atau kitab itu memasukkan ini sebagai muqaddimah. Kita masih pada penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang 10 wasiat yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada hambanya di dalam 1 atau 3 ayat. Di dalam 3 ayat, dari mulai ayat 151 sampai 153 dalam surat Al-An'am. Yang ini dijelaskan oleh para ulama, yaitu Syekh Shalih Fauzan, kemudian ulama-ulama yang lainnya. Ini merupakan 10 wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Kita bacakan dulu hadis setelahnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu aslu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Baik, kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Ibnu Mas'ud ini beliau adalah, nama beliau Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Khudali. Dan nama lengkap beliau, nama beliau adalah Abdullah, yang memang dikenal dengan yaitu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kalau kita terjemahkan anaknya Mas'ud. Beliau jelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, sahabiyun jalilun minas sabiqin al-awwalin. Min sabiqin al-awwalin min kibari ulama'is sahabah la zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tufiya sana tsani wa thalasin. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, beliau yaitu sahabat Ibnu Mas'ud ini merupakan sahabat yang mulia, dan beliau termasuk yaitu salah seorang sahabat min sabiqil awwalin, dari sahabat yang awal-awal masuk Islam. Jadi sahabat-sahabat itu kan bertingkat ya keutamaannya. Di antara keutamaan yang paling utama di antara mereka itu adalah sahabat-sahabat yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 10 orang yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Nah, yaitu 10 orang sahabat yang paling mulia di antara seluruh para sahabat, 10 orang, yaitu mulai dari Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, Ali. Nah, kemudian Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian dan terakhir Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah ini
kita sebagai yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka nama-nama ini sejatinya hendaknya kita yaitu berusaha untuk mengenalnya, bahkan berusaha mengenal biografinya sedikit lah minimal. Kalau tidak terlalu dalam, minimal kita kenal keluarga bagaimana sepak terjang beliau, minimal yang 10 orang ini. Asyrina mubasyirina bil jannah, yaitu 10 orang yang dijamin dengan masuk surga dalam satu hadis. Jadi para ulama ini sepakat 10 orang ini 10 orang sahabat yang paling terbaik. Nah, di antara seluruh para sahabat yang paling terbaik ini 10 orang ini. Nah, bisa kita sekarang kalau kita cari di internet juga ada. Ketik saja ya, bisa tanya kepada Bang Google ya. Terus sekarang sudah ada lebih terkenal lagi, yaitu populer lagi AI. AI ya, dengan berbagai macam variasinya. Ketik saja, sebutkan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga insya Allah, yaitu ketemu. Tapi sayang kalau kita tidak menghafalnya, yaitu sayang. Baik, kemudian termasuk sahabat Ibnu Mas'ud ini adalah orang-orang yang di awal-awal masuk Islam, meskipun tidak termasuk daripada yaitu 10 orang tadi. 10 orang ini memang yang paling mulia. Tapi sahabat Ibnu Mas'ud bagian daripada yang awal-awal juga masuk Islamnya. Nah, kemudian beliau di antara kibar ulama as-sahabah, beliau termasuk yaitu ulama kibarnya para sahabat. Ulama bukan ulama kibar zaman ini, bukan ulama zaman imam yang 4, ini kibarnya sahabat. Di antara para sahabat beliau dan ulamanya, berarti kedudukannya luar biasa. Karena sahabat itu adalah manusia yang paling mulia setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah Nabi SAW, sahabat-sahabat, setelah para Nabi dan Rasul, manusia yang paling mulia itu adalah para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatnya Nabi Musa, sahabat-sahabat Nabi Isa, sahabat-sahabatnya Nabi Nuh, dan seluruh para sahabatnya Nabi-Nabi yang lain itu semuanya kalah keutamaannya dengan sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keutamaannya. Jadi yang mengalahkan mereka itu hanya para Nabi dan Rasul. Setelah para Nabi dan Rasul itu para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia. Nah, kemudian di antara mereka, maka yang paling mulia itu adalah 10 orang tadi yang terjamin masuk surga. Kemudian orang-orang yang awal-awal masuk surga. Kemudian orang-orang yang mengikuti perang Badar. Nah, ini bagian daripada orang-orang yang sahabat-sahabat yang paling mulia. Nah, yang beliau meninggal pada tahun 23 Hijriah. Nah, terus singkat tentang sahabat Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud. Nah, beliau mengatakan, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat isi wasiat atau inti wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati alaiha khatamuhu, yang di dalam wasiat itu tersebut terdapat cap Nabi sallallahu alaihi wasallam, cap kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, stempel kenabian sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, falyaqra qaulahu ta'ala, maka hendaklah mereka atau hendaklah dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang pertemuan lalu, itu qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum, katakanlah wahai Muhammad, kemarilah atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian kepada kalian. Nah, apa saja isinya itu? Ila qaulihi, sampai pada firman Allah penutupnya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan inilah jalanku yang lurus maka ikutilah. Baik. Yang jalan tersebut adalah sebagiannya sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, sebagiannya insya Allah kita akan lanjutkan membacanya pada hari ini. Nah,
yang sudah kita bacakan di antara wasiat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berwasiat agar kita tidak melakukan yaitu kesyirikan. Sudah kita jelaskan. Kemudian wasiat Allah yang kedua agar kita senantiasa berusaha berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sudah kita jelaskan juga secara ringkas. Kemudian yang ketiga yaitu Allah berwasiat janganlah kalian membunuh anak-anak kalian, yaitu karena min imlaq, karena yaitu takut miskin. Nah, ini juga sudah sedikit kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Tapi nah sekarang kita masuk kepada yang keempat, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa wassakum alla taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ai al-ma'asi al-zahira wal khafiyah. Kata Syekh Shalih Fauzan, yang berikutnya yang keempat adalah Allah mewasiatkan kepada kalian janganlah kalian berusaha mendekati perbuatan-perbuatan yang keji. Di sini kata-katanya yaitu janganlah kalian mendekati. Artinya mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai yaitu melakukannya. Jadi banyak Allah Subhanahu wa taala yaitu mewasiatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, itu kalimatnya kalimat menjauhi, janganlah kalian mendekati. Nah, artinya kalau mendekatinya saja tidak boleh, apalagi kita yaitu melakukannya. Seperti Allah berfirman wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati yaitu zina, jangan dekat-dekat. Nah, karena kalau sudah dekat yaitu susah yaitu mau lari. Nah, karena ini menunjukkan tentang bahayanya hal tersebut. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala juga wasiatkan kepada kita jangan dekat-dekat. Jangan mendekat kepada perbuatan-perbuatan yang keji. Ya, termasuklah perzinahan, kemudian hal-hal yang dimaksiat, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dekat-dekat. Karena kalau dekat itu rawan yaitu apa? Terjatuh. Rawan terjatuh. Tayyib. Minimal kita bisa kena imbasnya kalau kita dekat-dekat. Nah, minimal kan bisa kena imbasnya. Tayyib, kemudian yaitu maksudnya adalah perbuatan maksiat baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita untuk berhati-hati darinya. Yang para ulama yaitu berusaha juga mengingatkan kita akan hal tersebut. Di antara Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau yaitu banyak wasiat-wasiat beliau agar kita benar-benar yaitu meninggalkan atau menjauhi yaitu perbuatan ini. Karena di dalam banyak kitab beliau, di antaranya beliau punya kitab Ad-Da' wa Dawa, yaitu penyakit dan obatnya. Beliau dijuluki I'anatul Mustafi, Inatul Mustaf, yaitu kitab tentang menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu agar berusaha menjauhi hal-hal yang benar-benar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama itu memang banyak menukil perkataan-perkataan indah itu dari Imam Ibnul Qayyim tentang berkaitan dengan yaitu dosa-dosa dan maksiat ini. Kemudian Imam Az-Zahabi juga menulis kitab yaitu Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar. Nah, agar untuk kita jauhi. Imam Ibnul Jauzi juga menulis sebuah kitab yang berjudul Tablisul Iblis, yaitu tipu daya iblis. Tujuannya apa? Agar kita jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Jadi kita berusaha mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tapi supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya. Sebagai dikatakan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, beliau mengatakan, Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sa'alan nas an Nabi sallallahu alaihi wasallam ain khair. Yaitu para sahabat sebagian mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan.
wa inni as'alu an-syarr, dan aku bertanya yaitu tentang keburukan. Kenapa kata beliau man lam ya'rifis syarra yaqa'u fihi, barang siapa yang tidak mengenal sebuah keburukan atau suatu kejelekan, boleh jadi dia bisa terjerumus ke dalamnya. Maka betapa banyak orang-orang yang terjerumus dalam kemaksiatan, kubangan, dosa dan maksiat disebabkan karena mereka tidak mengetahui kalau perkara tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang, oh ya ke Pak Ustadz, tidak boleh ke Pak Ustadz. Ya Allah Pak Ustadz, kami dari dulu sudah melakukan ini, karena dia tidak tahu. Maka di sini kita jelaskan. Maka di sini perlunya ya kita belajar. Karena dengan belajar itulah kata para ulama kita tahu yang mana yang hak, yang mana yang batil, mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana tauhid, yang mana yang syirik. Nah, dengan kita belajar tersebut maka kita akan terjauhi dari hal tersebut. Nah, kemudian oleh jamaah sekalian, tentunya dosa-dosa dan maksiat kita tidak merinci, yaitu dosa dan maksiat yang tentunya sudah kita ketahui. Insyaallah kita sebagian sudah mengenalnya. Ya, udah dosa-dosa besar, dan yang paling besar itu adalah kesyirikan, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah kita ketahui. Jangan coba-coba lagi kita berusaha untuk mendekatnya. Kita berusaha untuk menjauh darinya, karena yang namanya yaitu maksiat itu sangat buruk pengaruhnya bagi diri kita. Ini buat catatan buat kita semua. Ini juga dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Dan ini juga dijelaskan jauh-jauh hari juga Imam Syafi'i rahimahullah, yang mana kata beliau, sa'altu Syaikhi al-Waqi', sa'altu Waqi' an suhal hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku pernah suatu ketika mengadukan tentang buruknya hafalanku kepada guruku yaitu Imam Waqi'. Kemudian beliau mewasiatkan, yaitu memberikan bimbingan kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena kata beliau, sesungguhnya ilmu ini adalah cahaya dan Allah tidak akan memberikan cahayanya kepada orang-orang yang bermaksiat. Allah juga telah menegaskan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqullah yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan karuniakan kepada kalian ilmu. Ayo jamaah sekalian, ilmu ini tidak hanya sekedar hafalan. Ilmu itu tidak hanya sekedar banyaknya kita membaca, banyaknya kita menulis, banyaknya kita menghafal, tidak. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, laisal ilmu bikathratil hifzi wa innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu bukan banyaknya hafalan, bukan banyaknya periwayatan hadis, tapi ilmu itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu dia benar-benar yang Allah karuniakan kepadanya ilmu yang bermanfaat, maka hatinya akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan semakin taat, semakin tunduk, semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, meskipun orang hafalannya banyak, tulisannya banyak, kemudian wawasan ilmunya luas, tapi kalau dia masih banyak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak dianggap oleh yang berilmu oleh para ulama dari zaman ke zaman. Maka kata para ulama, kami menganggap seseorang itu orang berilmu ketika mereka mengamalkan ilmunya dan ditergantung rasa takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan, berhati-hatilah seseorang ketika ilmunya semakin bertambah, kemudian rasa takut dia semakin tidak bertambah atau semakin lemah, maka ketahui orang ini pertanyaannya dia dalam keadaan bahaya. Maka kita senantiasa berusaha untuk memperhatikan hal tersebut. Ketika kita sudah Allah karuniakan hidayah untuk kenal kepada sunnah, berjalan di atas sunnah, kalau kita kemudian masih cenderung melakukan keburukan-keburukan, hati-hati. Berarti kita yaitu bagian orang-orang yang masuk dalam ancaman hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "I'malu ma syi'tum kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Kata Nabi SAW, silahkan kalian melakukan apapun, sesungguhnya Allah akan memudahkan seseorang kemana tujuan penciptaannya.
Artinya kalau Allah telah menakdirkan seseorang sebagai penghuni surga, Allah akan mudahkan langkahnya untuk menuju surga. Dan sebaliknya apabila seseorang yaitu Allah yaitu takdirkan dia sebagai penghuni neraka, Allah akan mudahkan langkahnya untuk menuju neraka. Jangan pernah kita merasa, oh masa kita masih masuk neraka Pak Ustaz? Kita kan udah kenal sunnah. Gitu kan, kita sholat sudah sunnah, penampilan sudah sunnah. Iya. Kita memang sudah berusaha yaitu mengikut sunnah Rasulullah SAW, insya Allah sudah selamat dari salah satu jalur penyimpang, dari jalur yaitu masuk neraka, dari jalur penyimpang. Jadi orang masuk neraka itu banyak sebab utamanya ada 3. Sebab utamanya yaitu ada 3. Pertama yaitu kekufuran, kesyirikan dan yang semisalnya. Yang kedua kebid'ahan dan yang semisalnya, kemudian atau penyimpangan dan semisalnya. Kemudian yang ketiga dosa-dosa dan maksiat. Jadi meskipun kita telah berjalan di atas sunnah, di atas manhaj yang hak, kemudian kita tapi masih terkadang terjerumus ke dalam kemaksiatan atau masih gemar melakukan kemaksiatan, maka boleh jadi kita dianggap dengan hal tersebut. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Maka ujian terbesar bagi kita yaitu yang telah berjalan di atas jalan yang hak, di atas sunnah, itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, maka terkadang sedikit di antara kita yang dikeluhkan oleh sebagian ikhwah. Kalau saja hafizahullah rahimahullah sering yaitu merupakan aduan tentang hal tersebut. Sudah masya Allah, sudah sunnah, tapi masih banyak yang menipu orang, masih banyak yang bermuamalah yang tidak beres, masih banyak yang jerumus kepada kemaksiatan, berzinahan dan semisal. Jadi jangan kita ditipu oleh syaitan menimbulkan tenangnya. Kau kan pasti masuk surga, santai ya. Nah, itu jangan. Santai ya, kau kan sunnah dah, kau dimasuk surga, santai ya. Jadi sehingga tak perhatikan lagi yang halal yang haram, sehingga orang melihat sakit, dia bermaksiat pun beranggap dirinya yaitu remeh di maksiat. Tenang, itu kan cuma maksiat, itu bukan bid'ah, itu bukan syirik, santai ya. Ditimbul peremehan kepada maksiat. Nah, maka jangan ya. Ini wasiat Allah Subhanahu wa taala. Wasiat di antara Allah langsung yang berwasiat kepada kita agar kita menjauhi perbuatan tersebut, agar kita itu selamat. Nah, maka di akhir bab hadis ini dibawa hadis yang dibawakan oleh penulis yaitu tentang mencegah menyampaikan agar orang itu menyampaikan kata salam selamat, maka ketika muat ingin menyampaikan kata Nabi, jangan dulu engkau sampaikan, fayat takilu, takutnya mereka hal tersebut saja. Akhir hadisnya, bab ini itu hadisnya Rasulullah menyampaikan bahwasanya orang yang bertauhid itu Allah sersanya. Nah, menyampaikan kepada para Nabi, jangan sampaikan dulu. Belum siap sebagian mereka iman mereka, nanti mereka mencukupkan diri dengan itu saja. Artinya apa? Yang penting yang penting kita tidak syirik, yang penting kita tauhid, yang penting kita tidak syirik, udah tidak masalah. Nah, sedikit lalai kepada perintah Allah, menerjang sedikit larangan Allah, tidak masalah. Nah, itu yang dikhawatirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ini semuanya akan ada pertanggungjawaban. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sam'a wal basara kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan hati kita itu akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berusaha. Dan ini perjuangan yang sangat berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal mujahiduna man jahada nafsahu fi taatillah. Kata Nabi SAW, perjuangan hidup yang sebenarnya itu berjuang untuk nafsu kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak kita mengetahui amalan-amalan kebaikan yang memiliki keutamaan yang besar, sementara kita punya waktu luang, punya kemampuan, kita masih nggak sanggup untuk melakukannya.
Betapa banyak hal-hal yang sudah kita tahu ini tidak bermanfaat. Bahkan sebagian terjerumus kepada yaitu dosa-dosa dan maksiat. Kita terkadang masih yaitu lalai, yaitu masih terjerumus kepadanya. Terutama kita di zaman yang Masya Allah, di zaman yang sekarang ini luar biasa parahnya ya kalau kita katakan. Maka memang sabda Nabi SAW bersabda, la ya'ti zamanun illa ba'du syarrun min al-qalam. Tidaklah datang, kata Nabi SAW, satu zaman setelahnya itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Kita tidak ada maksiat di zaman dahulu, tidak ada maksiat yaitu di HP, sekarang ada maksiat di HP. Kalau dulu tidak ada maksiat dengan yaitu kalau tidak ada dulu kesyirikan online, sekarang ada syirik online. Kalau dulu tak ada judi online, sekarang ada judi online. Nah, dulu tak ada zina online, sekarang zina online pun ada. Nah, semuanya yaitu ada. Maka dari itu ikhwah jemaah sekalian, kita harus benar-benar memperhatikan wasiat Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita, jangan kita yaitu mendekati yaitu perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, kemudian yang keempat, yang kelima, wasiat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berwasiat, wasakum alla taqtulun nafsal lati harramallahu qatlaha. Kata Allah, itu ini penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan ayat tak begini demikian, yaitu isi wasiat Allah yang kelima. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, yaitu adalah Allah berwasiat kepada kalian agar kalian tidak gampang-gampang atau menjauhi yaitu perbuatan membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya. Kalau sekarang kita lihat jiwa itu seolah-olah tidak berharga lagi. Nah, tidak ada harganya. Baik. Contoh kecil saja, nyawa kita ini yaitu tidak ada artinya dibandingkan dengan hewan. Ya, hewan itu dilindungi, nyawa kita tidak dilindungi. Nah, kalau kita membunuh hewan yang dilindungi, kita kena penjara. Tapi hewan yang dilindungi membunuh kita, hewan tidak dipenjara. Tidak ada di hewan itu ditangkap karena dia membunuh jiwa. Tapi kalau kita membunuh hewan yang dilindungi, kita kena. Nah, hewan yang dilindungi membunuh berapa jiwa, tidak ada hukuman bagi dia. Tapi kalau kita yang membunuh dia, kita kena. Nah, tidak, hewan, nyawa kita tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan hewan. Nah, ayo jemaah sekalian, ini akhir zaman. Memang keburukan itu luar biasa. Padahal Nabi SAW telah menjelaskan hancurnya bumi beserta isinya ini itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seseorang membunuh jiwa. Nah, dibandingkan seseorang membunuh satu jiwa, membunuh ini dosanya sangat besar. Allah ancam orang yang membunuh dengan neraka yang pasti masuk ke neraka dengan yaitu waktu yang lama, khalidina fiha, kata Allah. Nah, khalidan fiha, yaitu dia dengan waktu yang sangat kekal, waktu yang sangat lama. Kekal ini bukan selamanya, tapi menunjukkan kepada yang sangat lama. Nah, ayo jemaah sekalian, maka kita lihat masalah harta ini, jiwa ini, yaitu sangat-sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan demi menjaga jiwa. Bahkan kita harus melakukan itu. Contoh misalkan seseorang katakanlah misalkan di hutan tersesat, tidak ada makanan yang lain kecuali misalkan di situ ada bab satu misalkan. Tidak ada yang bisa yang lain, tidak ada yang didapatkan lagi semua, tidak seorang anak kelaparan, halal bagi dia ketika itu. Nah, maka banyak lagi hal-hal yang demikian dalam rangka untuk menjaga jiwa, nyawa Allah Subhanahu wa taala, yaitu halalkan terkadang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita perhatikan oleh jemaah sekalian, karena jiwa ini sangat-sangat yaitu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak sekali juga ayat-ayat berkaitan dengan hal tersebut.
Kalau sekarang sangat mudah orang yaitu menggugurkan nyawa seseorang, apalagi nilai nyawa itu murah sekarang. Bagi kita di Indonesia murah sekali jiwa itu. Nah, jiwa itu kalau dalam Islam dia tebusannya itu 100 ekor unta nilainya, tebusannya. Jadi ketika seseorang membunuh jiwa, membunuh ini, kita lihat besar tentang bahayanya membunuh jiwa ini, Allah akan kenakan kita namanya bayar diat, bayar tebusan kepada orang yang membunuh jiwa meskipun tidak sengaja. Jadi pembunuhan itu dalam Islam ada 3 jenis. Ada namanya al-qatlu amdan, pembunuhan sengaja. Yang kedua, pembunuhan ghairu amdin, yaitu tidak sengaja. Yang ketiga yaitu syibhu amdin, mirip dengan sengaja. Nah, ini yang orang yang banyak kurang paham. Jadi kalau pembunuhan dengan sengaja, hukumannya dalam Islam diat, yaitu kisos, potong leher, penggal. Kalau keluarganya ganti diat saja boleh, jadi tidak usah penggal, bayar tebusan saja. Tebusannya 100 ekor unta. 100 ekor unta tebusannya. 100 ekor unta, kalau unta kita hitung murah saja. Ada pernah tahu 1 ekor unta berapa harga? 1 ekor unta? Yang jelas unta lebih mahal dari sapi. Atau kita hitung murah, mudah-mudahan hitung 20 juta maka. 20 juta. 20 juta kali 100 berapa? 2M, ya. 2M. 2M. Itulah sekitar yaitu kalau kita lihat sekitar 25 juta aman sudah. Kalau orang membunuh tidak sengaja, maka sama bayaran, dia kena hukuman tidak kena kisos. Kalau membunuh tidak sengaja, tidak kena kisos, tapi tetap kena diat. Maka pernah diceritakan yaitu salah seorang ustadz ketika di kelas dulu masih mondok, kadang di Arab itu ya orang yang lemah iman dan lemah ekonomi, ekonominya lemah, imannya pun tambah lemah, anaknya banyak, kadang-kadang dia sengaja jalan di pinggir jalan, tengok mobil, soalnya mobil kan laju-laju ya, jalan lurus-lurus, senggol sedikit anaknya gitu kan. Jadi anaknya kesenggol mobil meninggal. Dia tuntut diat. Mungkin 100 ekor unta. Mungkin anaknya banyak gitu kan. Mungkin anak dia bisa buat aja gitu kan. Itu ada seperti itu. Jadi karena orang itu kalau nabrak orang itu dia harus bayar diat 100 ekor unta. Kalau sengaja penggal. Kalau tidak sengaja yaitu bayar 100 ekor unta. Kemudian pembunuhan yang ketiga, pembunuhan pertama sengaja, hukumannya kisos, kemudian boleh yaitu keluarganya minta diat, bayar tebusan. Yang kedua yaitu pembunuhan tidak sengaja, maka dalam Islam hukumannya adalah diat, bayar tebusan, bayar 100 ekor unta. Tidak sengaja, kita nabrak orang, bayar 100 ekor unta. Kemudian yang ketiga yaitu pembunuhan mirip dengan sengaja. Ini mirip dengan sengaja. Bagaimana bentuknya? Mirip dengan sengaja. Bukan tidak sengaja, bukan pula sengaja, tapi mirip dengan sengaja. Kira-kira siapa bisa mencontohkan? Ayo, Pak. Yang bisa kita kasih hadiah. Tapi hadiah minta sama Dato'. Itu kasih hadiah tuh yang bisa. Mirip, pembunuhan itu mirip dengan sengaja, tapi bukan tidak sengaja, bukan pula sengaja. Ini dalam Islam ada, tetap dia bayar diat, dibayar diat. Bisa gak? Udah peringatan ya. Baik. Pembunuhan mirip dengan sengaja itu ada kata para ulama, seseorang membunuh dengan alat yang alat ini bukanlah atau tidak bisa digunakan untuk membunuh. Seseorang membunuh seseorang
dengan sebuah alat atau sebuah benda, yang mana benda ini bukan untuk membunuh, maka ini namanya pembunuhan mirip dengan sengaja. Kenapa mirip dengan sengaja? Karena dia memang sengaja melakukannya. Tapi dia tidak dikatakan tidak sengaja juga, karena memang sengaja. Tapi tidak bisa juga dikatakan sengaja, karena ini barang bukan untuk membunuh. Paham insyaallah ya? Contoh, ada jamaah tidur, gulung-gulung tisu, lemparkannya tisu, kena mati. Inilah pembunuhan mirip dengan sengaja. Dia sengaja melempar, tapi emang alat ini kan bukan untuk membunuh. Maka tidak bisa diklaim, oh kamu memang sengaja membunuh. Ini kan bukan alat membunuh, Pak. Nah, tapi tidak bisa dikatakan tidak sengaja karena memang sengaja melakukannya. Tidak bisa dikatakan sengaja karena alatnya bukan membunuh. Beda kalau dia melempar dengan mandau atau melempar dengan samurai, itu sih beda. Gitu kan, nah, atau dia bangunkan pakai pistol, gitu kan, nah, itu beda hal karena memang alat untuk membunuh. Tidak bisa dikatakan tidak sengaja. Nah, ini tisu digulung-gulung, lempar, kena, meninggal. Rupanya orang itu jantungan. Gitu kan. Dia bukan karena sakit tapi karena terkejut mati, gitu kan. Nah, bisa jadi. Kena dia bangun, langsung putus jantungnya, gitu kan. Nah, nah ini pembunuhan yaitu mirip dengan sengaja tapi tidak sengaja, bukan tidak sengaja, bukan pula sengaja. Nah, ini ya hukumannya adalah diat 100 ekor unta, dia harus bayar. Nah, ini kita hati-hati ya. Ngejutkan orang gitu ya. Ngejutkan orang, meninggal orang ya, kena gitu 100 ekor unta. Nah, saya kalau kita ngejutkan orang jantung nggak boleh. Nah, meninggal orangnya, kena gitu 100 ekor unta. Nah, baik. Azan kan, Pak? Ya, azan dah. Baik. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keistiqomahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, syalla la ilaha illa anta.